Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sofia Faida dengan NIM 013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar perancangan user interface yang sudah saya buat. Langsung saja kita ke perancangannya. Nah, di sini saya menggunakan software Draw.io untuk membuat kerangka desain sebelum diimplementasikan ke dalam program. Nah, di sini bagian atas adalah atau bagian header. Nah, saya menempatkan judul aplikasi Balikpapan Animal Clinic yang diapit oleh simbol dekoratif untuk memberikan kesan estetik dan profesional sebagai identitas klinik. Kemudian dalam mengelompokkan data, saya menggunakan dua buah panel utama atau container untuk memisahkan fungsi input dan fungsi aksinya. Hal ini bertujuan agar tampilan terlihat rapi dan memudahkan pengguna dalam memahami alur kerja aplikasi. Di sini pada panel pertama yaitu bertajuk untuk masukkan data hewan. Nah, saya merancang beberapa nama field input yang krusial. Antara lain ada kode hewan, kemudian nama hewan, kemudian jenis hewan, ciri khas jenis kelamin, dan estimasi umur. Di sini dengan kolom kosong, kalau pada Java itu disebut dengan text field. Kemudian untuk panel yang bagian bawah yaitu bagian pilihan, di sini saya membuat 5 tombol. 5 tombol utama yaitu save, edit, delete, clear, and exit. Desain tombol ini dibuat dengan ukuran yang seragam dan persis untuk menjaga kerapian dan tata letak. Kemudian kita lanjut untuk desainnya, kita buka Java. Nah, di sini adalah gambar implementasi yang sudah saya buat. Nah, di sini tahap awal yang saya lakukan adalah pertama new project, kemudian Java Webpan, kemudian Java Application, kemudian next. Jangan lupa untuk dinamai. Kemudian jika sudah, maka dia akan muncul seperti ini dan kita cari file yang seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian new, kemudian JFrame 4. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Muncul seperti panel kosong. Kemudian di sini hal pertama yang saya lakukan adalah bagaimana mengimplementasikan elemen desain dengan melakukan drag and drop komponen dari tab palette. Di sini saya pertama menggunakan panel, kemudian untuk menutup keseluruhan. Kemudian kita bisa klik properties untuk mengganti warnanya, background di sini. Background. Di sini saya menggunakan warna pink. Nah, kemudian setelah diganti warna pink, kemudian kita untuk membuat judul Balikpapan Animal Clinic, kita bisa menarik label di sini, kemudian ketik seperti ini. Untuk mengeditnya bisa klik kanan, kemudian properties, kemudian fontnya ini, Chaurer New 24, size-nya 24, kemudian
font stylenya adalah bold. Kemudian lanjut, yaitu ini untuk panel kedua dan ini panel ketiga. Panel kedua di sini, pada panel ini saya menggunakan nah ini pada panel kedua saya tempelkan di sini, kemudian saya paskan ukurannya. Kemudian untuk menambah tulisan di sini bisa klik kanan, kemudian properties, kemudian border. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita masukkan nama dari masukan data hewan tersebut. Nah, jika ingin di tengah, maka kita bisa center untuk meletakkan di tengah. Kemudian untuk kode hewan, nama hewan, jenis hewan, ciri khas, jenis kelamin, dan estimasi umur, kita menggunakan label. Kemudian jika sudah ditulis seperti ini, maka untuk mendesain tulisannya saya menggunakan Scope print, size-nya 12, kemudian font style-nya adalah plain atau kemudian untuk kotak kosong ini yang ini dan ini, kecuali yang ini saya menggunakan text field. Cukup ditekan, kemudian sesuaikan dengan ukuran. Kemudian untuk bagian ini, pertama saya ambil panel, kemudian letakkan di sini. Kemudian saya menggunakan text area dan diletakkan di atas panel tersebut. Karena ciri khas itu mencakup banyak tulisan, agar tampilannya seperti ini. Kita coba untuk running file. Nah, agar tampilannya seperti ini, dia bisa ke bawah. Nah, seperti ini. Pokoknya dia bisa mencakup banyak tulisan. Kemudian untuk panel yang ketiga, saya ini merupakan panel pilihan atau panel tombol dengan menggunakan buton. Ini menggunakan buton. Saya memberikan sentuhan visual pada tombol-tombol aksi seperti ini, pada tombol-tombol aksinya dengan menambahkan icon gambar. Cara untuk menambahkan icon gambarnya itu dengan klik kanan, kemudian properties, kemudian icon. Nah, di sini pertama kita harus mengupload file atau mengupload foto. Pertama kita harus mencari foto yang mau dicantumkan di sini, kemudian kita import to project. Kemudian baru klik OK. Maka dia akan keluar seperti itu. Untuk membuat program ini menjadi responsif, saya menggunakan ini. Pertama kita cari JFrame, kemudian klik kanan, set light out, kemudian kita klik create backlight out, kemudian
Untuk panel yang pertama atau panel dasar yang berwarna pink, kita juga klik kanan, set light out, kemudian grid back layout. Kita klik, kemudian kita jalankan planning. Nah, ini sudah jadi. Cuma di sini kekurangannya background pinknya tidak membesar. Mungkin ada kesalahan. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen tombol-tombol pada tab palet pada tab palet beserta fungsinya, mulai dari swing containers, kemudian swing control, kemudian swing menus, kemudian swing windows, kemudian swing fillers, AWT dan bits. Yang pertama di sini adalah panel. Panel yaitu bentuknya seperti ini. Berfungsi panel itu sebagai wadah kosong standar untuk mengelompokkan komponen-komponen lain agar tetap rapi. Kemudian lanjut yaitu tablet pane. Tablet pane yaitu berfungsi untuk membuat antar muka berlapis dengan sistem tab seperti tab pada browser web. Dia seperti panel tadi, cuma di sini dia fungsinya sebagai browser web. Nah, kemudian split pane. Di sini split pane yaitu wadah yang dibagi menjadi dua bagian dengan garis pembatas di tengah. Nah, ini biasanya bisa digeser oleh pengguna. Dua bagian yaitu ada lift button, kemudian ada right button. Nah, di sini lift button itu menggeser pembatas ke kiri dan right button menggeser pembatas ke kanan. Kemudian lanjut untuk scroll pane. Di sini hampir sama dengan panel dan tablet panel, cuman scroll panel di sini yaitu wadah yang secara otomatis memberikan scroll bar atau bilah gulir jika ukuran konten di dalamnya melebihi layar. Caranya dengan menambah teks area. Nah, di sini nanti bisa menambah teks. Coba kita jalankan. Nah, dia akan seperti ini. Jadi ketika dia dapat memuat banyak teks. Kemudian kita lanjut untuk toolbar. Toolbar di sini adalah bilah atau biasanya di atas untuk menempatkan deretan tombol alat atau akses cepat. Kemudian yaitu desktop pane. Desktop pane di sini adalah kanvas utama untuk membuat aplikasi multi document interface atau
MDI yang bisa menampung banyak jendela kecil. Fungsinya yaitu dapat menampung banyak jendela kecil. Nah, kemudian ini adalah internal frame. Internal frame di sini adalah jendela kecil yang hidup dan hanya bisa digerakkan di dalam desktop pane. Di dalam desktop pane ini. Kemudian ada layar pane. Layar pane yaitu wadah tingkat lanjut yang memungkinkan dalam menumpuk komponen dengan sistem sumbu Z atau depth atau lapisan. Kemudian kita lanjut untuk swing control. Di sini swing control ada label, biasanya digunakan untuk judul atau nama aplikasinya. Nah, di sini label yaitu penampilan teks atau gambar statis. Dia berfungsi sebagai informasi dan tidak dapat diedit oleh pengguna. Jadi dia adalah tulisan atau gambar yang tidak dapat diedit oleh pengguna. Kemudian kita lanjut untuk button. Nah, button di sini adalah tombol eksekusi standar yang akan menjalankan suatu perintah program ketika ditekan atau diklik. Kemudian lanjut untuk toggle button. Nah, di sini ya tombol button yaitu tombol dengan dua status operasional. Maksudnya tetap tenggelam setelah ditekan dan kembali normal jika ditekan ulang kembali. Kemudian selanjutnya yaitu checkbox. Nah, checkbox di sini adalah kotak centang yang memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu opsi dari sebuah daftar pilihan dan akan menampilkannya ketika diklik. Kemudian lanjut yaitu ada radio button. Nah, radio button adalah tombol pilihan berbentuk bundar yang dirancang untuk meminta user agar memilih satu opsi secara eksklusif dari beberapa pilihan yang ada. Kemudian group button. Group button di sini tidak terlihat. Dia berfungsi untuk menggabungkan seluruh button, yaitu ini radio button, menggabungkan seluruh radio button agar menjadi satu kesatuan fungsi. Biasanya dia mengikuti beberapa dari radio button agar sistem pemilihan eksklusif dapat berfungsi. Kemudian kita lanjut yaitu combo box. Nah, combo box di sini itu berfungsi untuk menyisipkan beberapa pilihan atau perintah sehingga dalam combo box ini terdiri dari beberapa pilihan. Kemudian lanjut yaitu list. Nah, list di sini adalah penampilan daftar teks yang terbuka secara vertikal di mana pengguna dapat menyoret dan memilih item di dalamnya. Kemudian lanjut yaitu text field. Nah, text field di sini berfungsi untuk membuat kolom agar bisa diisi perintah-perintah teks atau angka oleh user. Nah, kemudian contohnya yaitu pembuatan aplikasi kalkulator. Text field berfungsi menampilkan hasil dari hitungan kalkulator tersebut. Kemudian text area.
Nah, teks area ini adalah tempat mengetik tulisan yang berskala besar yang mendukung penulisnya banyak baris. Mendukung penulisan banyak baris. Biasanya untuk alamat atau kolom komentar. Biasanya digunakan untuk alamat atau kolom komentar. Nah, di sini ya teks area adalah tempat untuk mengetik tulisan yang berskala besar yang mendukung mendukung penulisan banyak baris. Biasanya teks area ini digunakan untuk alamat atau kolom komentar. Kemudian lanjut. Yaitu scroll bar. Nah, di sini adalah scroll bar, yaitu bila penggulir mandiri yang dapat diatur fungsinya secara manual oleh program. Maksudnya yaitu untuk menggeser jendela atau windows secara vertikal. Kemudian lanjut untuk slider. Nah, slider di sini yaitu tugasnya menggeser slider di sini yaitu tuas penggeser yang digunakan pengguna untuk menentukan nilai angka berdasarkan rentan tertentu. Contohnya rentan volume suara 0 sampai 100, berfungsi sebagai visualisasi proses perjalanan dari sebuah musik atau video. Nah, biasanya digunakan untuk ini. Ini yang untuk scroll bar tadi. Nah, kemudian lanjut yaitu progress bar. Nah, progress bar di sini digunakan untuk menampilkan status proses. Kemudian lanjut yaitu formatted field. Formatted field di sini yaitu kolom irisan yang membatasi jenis karakter yang boleh diketik. Contohnya kasus untuk format tanggal. Contohnya yaitu format tanggal atau nomor telepon. Kemudian lanjut yaitu password field. Nah, password field di sini yaitu kolom yang berisi rahasia yang secara otomatis menyembunyikan karakter yang diketik menjadi simbol titik tebal atau bintang. Biasanya tempat untuk mengisi password yang kita miliki. Kemudian ada spinner. Nah, spinner di sini yaitu kotak yang berisi nilai yang dilengkapi dengan tombol panah kecil ke atas dan ke bawah, berfungsi untuk menyesuaikan dengan angka yang diinginkan oleh user atau pengguna. Kemudian lanjut yaitu ada separator. Separator itu seperti garis ini. Separator di sini yaitu garis lurus visual yang digunakan atau berfungsi untuk memisahkan antara garis yang ada pada aplikasi atau software yang nantinya akan dibuat. Kemudian ada text pane. Nah,
teks pane ini menampilkan teks dan memperbolehkan user untuk mengeditnya, dan mampu menampilkan teks dengan format gaya yang beragam seperti warna, cetak, terus warna, cetak, tabel, terus ukuran font, berbeda dengan dokumen yang berfont yang berada dalam dokumen. Nah, di sini teks pane itu menampilkan teks dan memperbolehkan user untuk mengeditnya, dan mampu menampilkan teks dengan format gaya yang beragam seperti warna, cetak, tabel, ukuran font yang berada dalam dokumen. Kemudian lanjut yaitu editor pane. Nah, editor pane di sini yaitu berfungsi untuk mengedit tulisan. Di sini ruang teks secara khusus dirancang untuk membaca dan menampilkan dokumen dengan format bawaan seperti dokumen HTML dasar atau RTF. Kemudian lanjut untuk tree. Nah, J-tree di sini yaitu penampilan data yang memiliki struktur hierarki atau bercabang, sama seperti dengan tampilan direktori, berkas, atau folder pada komputer. Singkatnya itu berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk hierarki. Oke, kita hapus dulu. Nah, kemudian kita lanjut untuk tabel. Nah, tabel di sini itu penampilan kumpulan data yang terstruktur ke dalam format baris dan kolom bergaris. Fungsinya itu menampilkan dan menyisipkan tabel pada aplikasi yang nantinya akan dibuat. Kemudian lanjut untuk swing menus. Pada swing menus, nah di sini swing menus itu ada menu bar. Nah, menu bar di sini berfungsi untuk menciptakan menu-menu yang nantinya digunakan untuk perintah menu yang diinginkan. Kemudian lanjut untuk menu. Nah, menu di sini tidak terlihat. Itu sebagai fungsinya menu itu adalah judul menu utama pada menu bar. Contohnya adalah berkas atau bantuan yang menampilkan daftar opsi ke bawah ketika ditekan. Nah, kemudian yaitu ada menu item. Menu item di sini tidak terlihat. Nah, menu item di sini yaitu baris perintah, berisi perintah-perintah spesifik yang ada dalam menu bar, sehingga perintah-perintah pada menu item lebih khusus. Contohnya yaitu simpan atau cetak.
Kemudian lanjut yaitu ada menu item atau checkbox. Nah, di sini menu item atau checkbox yaitu opsi dalam menu yang memiliki fungsionalitas kotak centang, dapat diaktifkan dan dinonaktifkan. Kemudian lanjut untuk menu separator. Menu separator. Menu separator di sini adalah garis horizontal khusus untuk memisahkan antara opsi di dalam drop down menu. Kemudian ada menu item atau radio button. Menu item atau radio button. Nah, di sini dia berfungsi untuk melakukan rating atau survei sesuatu alamat website atau digunakan pada perintah pemilihan halaman cetakan pada printer. Kemudian yaitu menu untuk pop-up menu. Nah, pop-up menu di sini yaitu menu yang akan tampil secara otomatis apabila kita menggerakkan kursor mouse pada area tertentu. Biasanya berisi tentang informasi suatu objek atau icon atau menu. Kemudian lanjut yaitu swing windows. Di sini pertama kita hapus dulu semua ini. Kemudian kita lanjut untuk swing windows. Di sini ada dialog. Nah, dialog di sini adalah jendela sekunder yang digunakan untuk berinteraksi secara singkat dengan pengguna di luar dari aktivitas jendela utama. Kemudian ada frame. Nah, JFrame di sini yaitu jendela aplikasi level tinggi. Ini merupakan kerangka utama dari program yang sudah dibuat. Kemudian ada color, gambarnya seperti ini. Nah, color cursor yaitu kotak dialog standar yang menyediakan palet warna lengkap untuk memungkinkan pengguna memilih warna. Kemudian lanjut yaitu file cursor. Nah, di sini file cursor yaitu kotak dialog penjelajah berkas yang digunakan untuk memfasilitasi pengguna dalam membuka atau menyimpan suatu berkas. Kemudian kita lanjut untuk option pane. Nah, di sini option pane yaitu kotak. Nah, di sini option pane itu kotak pesan ringkasan yang praktis digunakan untuk menampilkan peringatan, informasi kesalahan, Nah, oke, di sini lanjut untuk option pane. Nah, ini adalah bentuk dari option pane. Option pane yaitu kotak pesan ringkasan yang praktis digunakan untuk menampilkan peringatan, informasi kesalahan, atau meminta konfirmasi seperti tombol ya atau tidak.
Kemudian lanjut untuk swing fillers. Di sini ada yaitu glue. Nah, glue di sini adalah komponen yang tersedia. Glue di sini berfungsi untuk komponen yang tersedia untuk menggerakkan ke arah vertikal dan horizontal. Kemudian ada horizontal glue. Horizontal glue yaitu ruang kosong transparan yang bersifat elastis untuk mendorong komponen lain ke arah kiri atau kanan batas layar. Kemudian ada horizontal strut. Nah, horizontal strut yaitu blok jarak transparan dengan nilai lebar yang tetap dan kaku. Kemudian ada vertical glue. Vertical glue yaitu ruang kosong elastis yang berfungsi mendorong komponen ke arah atas atau bawah. Kemudian ada vertical strut. Nah, vertical strut yaitu balok jarak transparan dengan nilai tinggi yang tetap dan kaku. Kemudian kita lanjut ke AWT. Pertama kita hapus dulu ini. Semuanya. Kemudian kita lanjut untuk AWT. Di sini ada AWT label, hampir sama dengan swing controls label. Nah, di sini AWT label itu berfungsi untuk menampilkan teks statis dengan gaya grafis terdahulu atau biasanya digunakan untuk judul. Kemudian ada AWT button. Nah, AWT button sini adalah tombol perintah konvensional. Kemudian ada text field. Text field dari AWT atau AWT text field, yaitu berfungsi untuk menampilkan kolom isian satu baris konvensional. Kemudian text area. Nah, di sini teks AWT text area yaitu bidang besar untuk menulis beberapa baris kalimat. Kemudian bersama dengan fungsi text area dari swing controls. Kemudian ada AWT checkbox. Nah, AWT checkbox yaitu kotak yang dapat dicentang atau tidak. Kemudian ada AWT choice. Nah, di sini AWT choice adalah kolom tarik turun yang menampilkan beberapa pilihan untuk dipilih. Nah, kemudian kita lanjut yaitu ada AWT list. Nah, AWT list di sini berfungsi untuk menampilkan daftar. Kemudian untuk scroll barnya, AWT scroll bar yaitu tombol scroll yang dapat diterapkan di mana saja. Kemudian ada scroll
scroll pane yaitu AWT scroll pane yaitu komponen yang otomatis membuat scroll horizontal atau vertikal. Kemudian ada panel, hampir sama dengan swing contains panel. Nah, AWT panel ini adalah sebuah panel atau kontainer untuk memperluas umum. Untuk keperluan umum. Nah, di sini AWT panel yaitu sebuah panel atau kontainer untuk keperluan umum. Kemudian lanjut yaitu ada canvas. Nah, AWT canvas ini adalah sebuah kanvas kosong, dapat dimasukkan sesuatu bahkan oleh pengguna lain. Lalu ada menu bar. Menu bar di sini tidak terlihat. Nah, menu bar itu berfungsi atau sebuah bar menu yang dapat dimasukkan ke dalam frame. Jadi dia tidak terlihat. Kemudian ada pop-up menu. Ini juga sama, dia tidak terlihat dalam panel ini atau dalam kotak ini karena layar pop-up pop-up menu yaitu layar pop-up yang menampilkan menu atau pilihan lain. Nah, di sini yang terlihat adalah bins. Hanya ada satu yaitu choose bin. Ketika diklik, pertama choose bin ini digunakan untuk Nah, di sini choose bin digunakan untuk mengimpor Java bin atau kelas Java yang mengikuti standar tertentu yang tidak ada secara default di palet NetBeans. Maka pada saat diklik akan muncul perintah untuk mencari dan memilih kelas Java dari proyek yang sudah dibuat atau library luar. Sehingga pada komponen atau tombol sangat berguna jika kita membuat komponennya sendiri. Singkatnya begini, choose bin sebagai pintu masuk untuk memasukkan komponen buatan sendiri atau komponen luar ke dalam desain kita. Nah, berikut itu adalah penjelasan dari saya tentang komponen mulai dari swing containers, kemudian swing control, kemudian swing menu, swing windows, swing filler, AWT dan bins. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. See you next video.